Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pertemuan kedua mengenai tipe jaringan komputer. Tipe jaringan komputer ini berdasarkan areanya dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya yang pertama ada jaringan personal area network atau WAN. Jaringan ini adalah sebuah jaringan yang berfungsi untuk berkomunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lainnya seperti handphone, speaker, printer, scanner, dan masih banyak lagi. PAN ini digunakan PAN ini dikendalikan menggunakan otoritas pribadi. PAN memiliki teknologi Wireless Application Protocol atau WAP dan Bluetooth. Port yang digunakan juga diantaranya adalah USB dan Firewire. Yang kedua ada jaringan Personal Area Network atau WFAN. Jaringan Wireless Personal Area Network merupakan jaringan area pribadi yang eksklusif dan berpusat di sekitaran perangkat yang berhubung menggunakan media nirkabel. Umumnya jangkauan dari jaringan ini lebih kurang cuma 10 meter. Yang ketiga ada jaringan Local Area Network atau LAN. LAN ini adalah jaringan yang menghubungkan dua buah perangkat komputer personal atau lebih pada cangkupan yang relatif dekat. Misalnya dalam satu gedung, sekolah, kantor, warnet, lab, dan lain sebagainya. Karakteristik dari jaringan LAN ini diantaranya memiliki kecepatan data yang semakin tinggi, mencakup wilayah geografis yang kecil, tidak membutuhkan jalur telekomunikasi yang disewa atau dari operator telekomunikasi. Yang keempat ada jaringan Metropolitan Area Network. Jaringan Metropolitan Area Network atau MAN adalah jaringan yang luasnya meliputi satu kota serta beberapa wilayah di sekitarnya. Contohnya adalah jaringan ponsel atau telepon seluler yang kita gunakan, sistem telepon rumah, dan jaringan relay beberapa Internet Service Provider atau ISP. Karakteristik dari MAN ini diantaranya mencakup daerah dengan kisaran luas 5 sampai 50 kilometer. Banyak MAN melingkupi daerah sekitar perkotaan. Jadi, MAN ini bisa dikategorikan sebagai cakupan yang lebih besar dari LAN. Seperti halnya WAN, sebuah MAN biasanya tidak dipunyai oleh salah satu organisasi. MAN MAN, komunikasi link, serta peralatannya umumnya dimiliki oleh suatu konsorsium pengguna atau bisa juga penyedia layanan jaringan yang menjual pelayanan pada pengguna. MAN sering difungsikan sebagai jaringan dengan kecepatan data yang tinggi untuk berbagi sumber daya dalam suatu wilayah. Sering kali juga MAN digunakan untuk menyediakan koneksi bersama jaringan lain dengan menggunakan link ke WAN. Yang keempat ada jaringan Wide Area Network atau WAN. Jaringan Wide Area Network ini adalah jaringan komputer yang mencakup area besar. Sebagai contoh yaitu jaringan komputer antar wilayah, kota atau bahkan negara. Atau dapat didefinisikan juga sebagai jaringan komputer yang membutuhkan router dan saluran komunikasi publik. Yang kedua, kita ke bagian memahami tipe jaringan komputer berdasarkan topologi jaringannya. Sebelum kita membahas mengenai topologi jaringan, kita bahas dulu pengertiannya. Topologi jaringan dibagi menjadi dua jenis, yaitu topologi fisik atau physical topology, serta topologi logikal atau logical topology. Topologi fisik menerangkan suatu susunan dari komputer, kabel, juga lokasi tiap komputer pada jaringan. Dan topologi logika menentukan informasi atau aliran data dalam jaringan. Jadi antara topologi fisik dan topologi logikal itu, topologi fisik lebih ke
caranya atau format jalannya, dan topologi logikal itu yang menentukan informasinya atau alirannya, kemana sumbernya akan dikirim atau disalurkan. Dalam topologi jaringan ini terdapat dua istilah penting. Yang pertama, simpul atau node, yaitu merupakan perangkat yang terhubung ke jaringan. Yang kedua ada paket, merupakan pesan data yang dikirim melalui jaringan dari satu node ke node lain. Di sini ada macam-macam topologi. Di antaranya ada topologi bus. Topologi bus ini merupakan topologi di mana node terhubung bersama dalam satu garis. Untuk memahami bagaimana sebuah topologi bus berfungsi adalah menganggap seluruh jaringan sebagai satu kabel, dengan masing-masing node tersambung ke kabel sehingga dapat mengalirkan paket yang dikirim melalui kabel. Yang kedua ada topologi star. Yang kedua ada topologi ring atau cincin. Topologi ring juga dapat disebut dengan topologi cincin, di mana topologi ring ini paket dikirimkan mengelilingi lingkaran dari komputer ke komputer lain. Setiap komputer mengetahui setiap paket untuk memutuskan apakah paket itu ditujukan untuk dirinya atau bukan. Jika paket itu tidak ditujukan untuk dirinya, maka paket tersebut akan diteruskan ke komputer berikutnya dalam lingkaran ring tersebut. Yang ketiga ada topologi star. Topologi star ini disebut star lantaran bentuk topologinya sama dengan bintang. Karena jadi rangkaian topologinya itu berbentuk seperti bintang. Yang ini topologi star ini adalah sebuah alat yang dikenal dengan nama konektrator, bisa berupa hub atau switch. Berfungsi sebagai pusat di mana semua personal komputer pada jaringan dihubungkan ke konsentrator ini. Yang keempat ada topologi tree atau topologi pohon. Topologi pohon atau tree merupakan pengembangan atau generasi dari topologi bus. Jadi topologi tree ini updatean atau pengembangan dari topologi bus itu. Media transmisinya adalah sebuah kabel yang memiliki cabang tetapi loopingnya tidak tertutup. Topologi tree ini diawali dari sebuah titik yang dikenal dengan name head NN. Yang terakhir ada topologi mesh. Topologi mesh mempunyai banyak koneksi antara masing-masing node di jaringan. Topologi mesh ini merupakan topologi yang memiliki keuntungan. Topologi ini ketika ada kabel yang terputus, jaringan bisa memakai rute lain sebagai alternatif untuk mengirimkan paket datanya. Karena pada pengertiannya itu topologi mesh itu memiliki masing-masing node dari jaringan tersebut. Node-nya tidak terhubung, tidak seperti topologi bus. Sekian dari saya untuk presentasi pertemuan kedua ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.